ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tak bosan-bosannya untuk selalu memberikan pujian kepada Allah Rabbul Alamin yang masih mencurahkan, melimpahkan nikmatnya kepada kita. Di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk bangun dari tidur, menjalani ibadah puasa, mengerjakan salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan bermujalasah fi talabil ilmi. Kenikmatan yang sangat mulia ketika seorang hamba dimudahkan pintu-pintu kebaikan oleh Allah. Ibadah menjadi agenda yang dimudahkan Allah bagi hambanya. Dan ini adalah taufik yang patut untuk disyukuri oleh seorang muslim. Banyak di luar sana sebahagian yang mungkin tidak berpuasa, yang mungkin belum bangun dari salat subuhnya, mengerjakan salat, yang mungkin belum diberikan taufik bermajelis ilmu, berkumpul bersama orang-orang yang saleh biidznillah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalani semuanya. Semoga kemudahan ini menjadi nikmat yang terus Allah limpahkan kepada kita sampai pada saatnya di mana kita nanti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah membahas tentang zakatul fitri. Pembahasan yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim, terkhusus ketika mereka akan mengakhiri ibadahnya di bulan Ramadan, karena zakatul fitri adalah merupakan ibadah pelengkap dengan berakhirnya bulan Ramadan. Ibadah pelengkap yang sangat menentukan dan menyempurnakan nilai ibadah puasa kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabatnya Abdullah bin Abbas, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih atas kelalaian yang terjadi selama mereka berpuasa. Rasul SAW, kata Abdullah bin Abbas, mewajibkan zakatul fitri sebagai pembersih, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkara yang mereka lalai di saat menjalani ibadah puasa. Dari perkara-perkara yang tidak benar di saat mereka menjalani ibadah puasa.
wa tu'matan lil masakin, dan zakatul fitri sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengetahui apa tujuan dari zakatul fitri, apa hikmahnya, apa fungsinya, apa keistimewaannya, dan apa hukumnya, lengkap di dalam hadis ini. Baik. Mengapa dinamakan dengan zakatul fitri? Tusamma bidzalika li'anna al-fitra sababuha. Dinamakan dengan zakatul fitri, al-fitr artinya berbuka, iftar. Seseorang ketika berbuka puasa disebut dengan iftar. Zakatul fitri dimaksudkan pelaksanaannya dikala seseorang akan memasuki hari Idul Fitri, hari di mana kaum muslimin tidak lagi berpuasa. Wa dalilu ala wujubiha al-kitab was sunnah wal ijma'. Dalil tentang zakatul fitri berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dalil yang menunjukkan tentang kewajibannya datang dari Al-Quran, datang dari hadis, dan datang dari ijma'. Adapun dari Al-Quranul Karim, maka firman Allah surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih shalla. Ayat ini berbicara tentang salat Idul Fitri dan zakatul fitri. Qad aflaha man tazakka. Telah beruntung seseorang yang membayar zakat, mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Siapa dia? Orang-orang yang membayar zakat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia berzikir, mengagungkan Allah dengan mengerjakan salat setelahnya. Salat apa? Idul Fitri. Bayar zakat baru salat. Sehingga ayat ini membahas tentang mereka yang menunaikan salat Idul Fitri dan membayar zakat sebelumnya. Surat Al-A'la ayat 14. Adapun Idul Adha, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah kepada Rabbmu, untuk Rabbmu, dan sembelihlah hewan kurban. Nah, ini berbicara tentang Idul Adha. Tetapi surat Al-A'la ayat 14-15 berbicara tentang rangkaian salat Idul Fitri diawali dengan zakat sebelumnya. Baik. Qala ba'du salaf wal muradu bitazakki huna ikhraju zakatil fitri. Berkata sebahagian salaf, yang dimaksudkan dengan tazakki dalam ayat ini, qad aflaha man tazakka, yaitu mengeluarkan zakat al-fitri. Qad aflaha man tazakka, telah beruntung seseorang yang mengeluarkan zakat fitrinya. Jadi zakatul fitri, ma'asyiral muslimin, seseorang yang mengeluarkannya, maka itulah keberuntungannya. Maka hadis yang telah kita sampaikan di awal, bagaimana Abdullah bin Abbas menerangkan
bahwa zakatul fitri yang diwajibkan tersebut oleh Nabi SAW fungsinya adalah untuk membersihkan, tazkiyah. Zakat diambil dari kata tazkiyah, pensucian, pembersihan. Zakat, ya, diambil dari kata tazkiyah, pensucian, pembersihan. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membayar zakat karena dia mensucikan dirinya. Nah, dan fungsi zakatul fitri sebagaimana disebutkan dalam hadis, tuhratan lis-shaim, pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala bentuk kelalaian di saat menjalani ibadah puasa. Ketika kita berpuasa, ada enggak kelalaian yang kita lewati di saat berpuasa? Ada atau tidak? Mungkin ada maksiat juga. Ada kelalaian, ada waktu yang kita buang sia-sia. Mungkin kita buka internet, nonton ini, nonton itu, jalan sini, jalan sana, ngabuburit. Hal-hal yang melalaikan banyak ketika kita menjalani ibadah. Ngobrol, nonton, main game. Banyak kelalaian-kelalaian. Dan mungkin tak menutup kemungkinan maksiat. Maksiat dengan matanya, maksiat dengan pendengarannya, maksiat dengan tangannya, maksiat dengan perbuatannya, maksiat dengan langkah kakinya, dan lain sebagainya. Maka ada kekurangan dalam puasa kita dengan kelalaian-kelalaian itu. Maka disempurnakan dengan zakatul fitri. Jadi fungsi zakatul fitri menyempurnakan kekurangan yang terjadi di dalam ibadah puasa kita. Ibarat seseorang ujian, ya, ujian nilainya 60. Kemudian ditambah dengan tugas-tugas yang lain oleh gurunya. Ditambah tugas, tujuannya apa? Tugas ini akan menambah nilai ujiannya yang belum sempurna. Sehingga dari 60 bisa menjadi 100. Itulah zakatul fitri. Ya. Baik. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Rasul SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri dengan takaran 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum atau sa'an min sya'ir ala al-'abdi wal hurri, bagi seorang budak atau orang yang merdeka, wadzakari wal untha, atau bagi laki-laki dan perempuan, wassaghiri wal kabir, dan juga harus dikeluarkan dari anak kecil dan orang yang sudah dewasa, minal muslimin, dari kalangan muslim. Zakatul fitri kewajiban yang harus dikeluarkan dari seorang budak atau orang yang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan muslim. Dengan takaran 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyampaikan Nabi mewajibkan zakatul fitri. Harus dikeluarkan dengan takaran 1 sa'. 1 sa' 4 mud. Ya, 1 sa' itu takaran, ya, bukan timbangan.
takaran. Satu sa' itu 4 ini. 4 mud. 1, 2, 3, 4. Itu 1 sa'. Kalau kilo berapa jadinya? Berapa kilo? Maka akan berbeda-beda. Kalau dikonversikan ke kilo. Makanya ada yang mengatakan 2,5 kilo, 2,7 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Kenapa? Karena dari takaran ke timbangan. Kalau takaran maka satu sa' atau 4 mud ini. 4 mud. Takaran. Ketika beralih ke timbangan berat, ya, maka di saat itulah akan berbeda-beda nilainya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan 1 sa' itu 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,7. Ada yang mengatakan 3 kilo. Kisaran itu. Tergantung berat jenisnya. Benda yang ditimbang. Ada yang berat, ada yang ringan. Baik. Ada yang mengatakan 3 kilo. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,75. Maka ini perbedaan yang sifatnya bukanlah perbedaan yang tadad, atau dia perbedaan yang sifatnya luas, lapang dalam hal ini. Nah, waqad haka ghair wahid min al-ulama ijma' al-muslimin ala wujubiha. Dan disebutkan bahwa zakatul fitri dihukumi ijma', sepakat oleh seluruh kaum muslimin tentang kewajibannya dan hikmahnya. Hikmah disyariatkan zakatul fitri annaha tuhrah lis-shaim min al-lagwi wal-rafath. Hikmahnya zakat fitri disyariatkannya adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala bentuk kelalaian dan segala perkara yang mengotorinya ketika berpuasa. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Yang ketiga, syukrun lillahi ta'ala ala itmami fardhis siyam, sebagai rasa syukur kepada Allah atas sempurnanya kewajiban puasa yang Allah mudahkan. Ya, makanya orang yang tidak menyempurnakan puasanya alias meninggal dunia, tidak ada kewajiban zakat. Sebelum sempurnanya Ramadan dia sudah meninggal dunia, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Tapi mereka yang diizinkan Allah menyempurnakan Ramadan sampai akhir, maka dia dikenakan kewajiban zakat. Maka di antara hikmahnya sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepadanya sempurnanya ibadah puasa sampai akhir bulan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai penghujung ayatnya apa kata Allah? Penghujung ayatnya apa kata Allah? walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan 30 hari, 29 hari, 1 bulan. Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan 1 bulan, bilangan 1 bulan. Walitukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ketika seseorang dimudahkan Allah
ya, mendapatkan 1 bulan full Ramadan, maka bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan banyak keistimewaan bagi mereka yang mendapatkan Ramadan. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakatul fitri diwajibkan bagi setiap muslim. Dzakaran kana au untha, laki-laki atau wanita. Laki-laki atau wanita, anak kecil atau orang dewasa, orang yang merdeka maupun orang yang budak, berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah kita sebutkan di awal. Dan hadis di atas menerangkan kepada kita tentang miqdar takaran zakat yang perlu dikeluarkan. Ya, 1 sa', yaitu 4 mud. Ya. Apa saja jenis yang dikeluarkan, apa saja jenis zakat yang boleh dikeluarkan? Min ghalibi qutil balad, yaitu makanan yang mendominasi sebagai makanan pokok sebuah negeri tertentu. Makanan yang sifatnya mendominasi kebanyakan orang di sebuah negeri, makanan pokoknya apa? Yang lebih mendominasi. Ada orang gak bisa makan nasi. Tapi yang dominannya makan apa? Makan nasi. Berarti dalam bentuk bahan pokoknya beras. Ya. Di tempat lain yang mendominasi makannya apa? Roti. Berarti bahan pokoknya apa? Gandum, tepung. Nah, maka beliau mengatakan wa jinsu ma yukhrij atau jinsu ma yukhraj. Jenis yang dikeluarkan adalah min ghalibi qutil balad. Sesuatu yang mendominasi dari makanan pokok sebuah negeri. Burran kana, au sya'iran, au tamran, au zabiban, au aqid. Bisa dalam bentuk bur, gandum, atau jenis gandum yang lain, gandum yang berwarna hitam, atau kurma, atau zabib. Zabib apa zabib? Kismis, aqid, atau keju. Naam. Au ghairi hadhihi al-asnaf mimma i'tadun nas akalahu fil balad. Atau jenis yang lain yang menjadi makanan yang telah biasa dimakan di sebuah negeri. Naam. Seperti apa? Kal urz, seperti beras yang diolah menjadi nasi. Maka kalau seandainya di sebuah negeri makanan pokoknya itu, maka itu yang dikeluarkan. Di zaman Nabi SAW, makanan pokoknya kurma, kismis, gandum, maka itu yang dikeluarkan. Ya, wa ma yaqtatuhu an-nas fi kulli baladin bihasabih. Bahkan disebutkan seandainya di sebuah negeri itu, kalaulah makanan pokoknya selain dari biji-bijian, seperti misalnya apa? Susu. Katakanlah sebuah negeri, makanan pokoknya itu yang dikonsumsi daging, susu, ikan, itu saja. Tidak pakai beras, tidak pakai ayam. Dia keluarkan dalam bentuk ikan. Dia keluarkan dalam bentuk daging. Dia keluarkan dalam bentuk susu. Pokoknya apa makanan pokok di negeri itu. Ya. Nah. Kalau makanan pokoknya di sebuah tempat, di sebuah daerah itu susu sama ikan, bisa dia keluarkan susu sama ikan. Atau daging. Selama bukan sesuatu yang haram. Jangan nanti yang dikeluarkan daging manusia. Kenapa?
Yang biasa dia makan apa? Daging manusia. Ini kanibal. Nah, maka tidak dibenarkan. Haram hukumnya memakan daging manusia. Ya, baik. Nanti akan ada poinnya di sana. Baik. Jadi apa jenis yang bisa kita keluarkan? Ya, jenis makanan pokok di sebuah negeri itu apa? Nah, kalau di sebuah negeri makanan pokoknya jagung, jagung dikeluarkan boleh. Seseorang yang tidak memiliki bahan makanan kecuali bahan makanan tertentu itu yang dia keluarkan. Dia adalah juragan kurma, ya juragan kurma dia keluarkan kurmanya. Nah, atau dia seandainya dia mengetahui orang miskin yang akan dia berikan makanan itu, dia nggak bisa makan nasi. Ya, kalau seandainya kita tahu ada orang miskin, dia nggak bisa makan nasi. Dia bisanya makan kurma. Keluarkan kurma. Bisa dipahami? Nah, ada seorang miskin, tidak bisa dia makan nasi. Bisanya makan roti, keluarkan dalam bentuk roti. Kalau kita tahu itu makanan pokok dia. Karena ada orang-orang yang memang nggak makan nasi, alias mungkin dia sedang puasa nasi, nggak makan nasi, bukan nggak bisa, tapi dia lagi diet puasa, makan nasi. Apa yang dia makan? Lauknya saja, keluarkan lauknya saja. Hah? Ada orang yang puasa makan nasi? Berarti apa yang dia makan? Makan lauknya saja. Keluarkan dalam bentuk lauk. Apa yang biasa dia makan? Tempe, ikan, tahu, keluarkan dalam bentuk itu. Itu makanan pokok dia. Tidak masalah. Tidak ada sesuatu yang sifatnya mengikat. Akan tetapi apa yang menjadi makanan pokok yang sifatnya mendominasi dan memang itu yang dikonsumsi oleh orang-orang miskin. Nah, oleh karenanya di sini beliau mengatakan min ghalibi qutil balad, ya, yang sifatnya mendominasi dari makanan pokok di sebuah negeri itu. Kemudian berbicara tentang waktu kapan dikeluarkan zakatul fitri, wa huwa annahu amara biha an tuadda qabla salatil Id. Nabi SAW mengajarkan untuk penyaluran zakat fitri hendaknya ditunaikan sebelum salat Id. Fayabda'u waqtul ikhrajul afdal bi ghurubi syamsi lailatal Id. Waktu yang terbaik disalurkannya itu kapan? Yang afdal setelah matahari terbenam. Malam Id. Malam Id. Besok Id. Maghrib terbenam matahari diinfokan besok Syawal. Dengan terbenamnya matahari setelah itulah waktu disalurkan zakat. Itu waktu yang terbaik, afdal. Ya, waktul ikhraj al-afdal bi ghurubi syamsi lailatal Id. Dengan terbenamnya matahari malam Id. Ini kitab yang saya bawa, kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, karangan Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Dan diperbolehkan penyalurannya beberapa hari sebelum Id. 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Diperbolehkan penyaluran zakat sebelum Id 1 atau 2 hari. Berarti di hari keberapa?
Di hari kita mengetahui hari Id itu gimana caranya? Apa kita tahu ini 29 sehingga kita bisa mengatakan berarti 2728? Hah? Tidak bisa kita mengatakan berarti ya kisaran itu. Tapi tidak bisa dipastikan. Ya, bisa jadi 29, bisa jadi 30. Nah, tetapi berdasarkan riwayat faqad rawal Bukhari rahimahullah anna sahaba kanu yu'tuna qabla al-fitr biyawm aw biyawmain. Imam al-Bukhari meriwayatkan ya hadis bahwasanya para sahabat dahulu mereka memberikan zakat sebelum Raya Idul Fitri sehari atau 2 hari sebelum Id. Makana ijma'an minhum. Sehingga ini menjadi perihal yang ijma' disepakati oleh mereka. Taib. Wa ikhrajuha yawm al-Id qabla salati afdal. Dan di antara waktu yang afdal juga dikeluarkannya zakat di hari Id sebelum salat. Di hari Id sebelum salat ini juga waktu yang afdal. Berarti ada 2 waktu yang terbaik dalam penyalurannya. Ya, terbenamnya matahari di malam Id atau sebelum berangkat salat Id. Ya, sebelum pelaksanaan salat Id di saat itulah dia mengeluarkannya. Nabi SAW mengatakan man addaha qabla salah fahiya zakatun maqbulah. Apabila dia menyalurkannya sebelum salat, maka dia adalah zakat yang diterima nilainya. Wa man addaha ba'da salah, barang siapa yang menyalurkannya selepas salat Id, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka nilainya sedekah dari sedekah-sedekah yang ada. Nah, maka kalau sudah salat maka nilainya sedekah. Kalau sebelum salat maka itulah yang zakat. Ketika seseorang menunda mengeluarkan zakatnya, maka dia berdosa. Wa yakunu athiman bita'khir ikhrajiha 'anil waqtil muhaddad li mukhalafatihi amra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menunda, ya nanti saja, akhirnya keluar waktunya, maka dia berdosa. Karena dia telah menyelisihi waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim dia mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang di bawahnya. Seorang muslim dia boleh mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang dia nafkahi, orang-orang yang ada di bawah dia. Ya, istri-istrinya, kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dia nafkahi. Berdasarkan keumuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, addul fitrah amman tumawwinun. Tunaikanlah zakat fitri dari siapapun yang ada di bawahmu. Kepala rumah tangga, ya, dia membayarkan zakat fitri, istrinya, anaknya, pembantunya, anak tirinya, siapapun yang dia nafkahi. Dan itu diperbolehkan. Baik. Janin. Apakah dikeluarkan zakatnya? Beliau mengatakan wa yustahabbu ikhrajuha 'anil hamal. Dianjurkan sifatnya, tapi tidak diwajibkan. Yustahabbu ikhrajuha 'anil hamal. Dianjurkan untuk dikeluarkan zakat fitri dari janin yang masih dalam kandungan. Li fi'li Uthman radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diperbuat oleh Uthman radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib,
Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak dianjurkan karena tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Di zaman Nabi, ya, apakah tidak ada wanita yang sedang hamil? Nah, tentu ada. Ya, tetapi tidak disebutkan dalam riwayat. Sehingga sebagian ahlul ilmi mengatakan warrajih, pendapat yang rajih tidak ada anjurannya. Ya, karena belum bisa dipastikan apakah dia itu nanti terlahir selamat atau tidak. Nah, belum dia terhitung, belum terhitung. Sebagian ulama terhitung. Terhitung makhluk hidup. Kalau dia sudah berumur berapa? 120 hari dalam janin. Karena ditiupkan ruh. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maka di sini beliau mengatakan dianjurkan, bukan diwajibkan. Sifatnya anjuran saja. Karena dibilang makhluk hidup, dia belum terlahir ke dunia. Dibilang bukan orang yang hidup karena belum keluar, dia sudah ditiupkan ruh. Bergerak. Sehingga ya sifatnya anjuran saja. Bahkan dalam riwayat Utsman radhiyallahu anhu melakukan hal yang demikian, menghitung janin dalam hitungan yang dikeluarkan dalam bentuk zakat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian Nabi mengatakan zakat fitri diberikan sebagai makanan untuk orang miskin. Sehingga yang harus dikeluarkan dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk uang. Ya. Sehingga yang harus dikeluarkan dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk mata uang. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la yu'til qimah. Amma ikhrajul qimah an zakatul fitri bi an yadfa' badalaha darahim. Bagaimana seandainya dikeluarkan dalam bentuk dirham? Maka itu adalah khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Sehingga seorang yang menyalurkan dalam bentuk uang fala yujzi, maka tidak terhitung zakat fitrinya. Li'annahu lam yanqul 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahad min as-sahabah, karena tidak ada riwayatnya dari Nabi, begitu juga para sahabat melakukan demikian. Oleh karena Imam Ahmad mengatakan apa? La yu'til qimah. Imam Ahmad mengatakan tidak dalam bentuk nilai mata uang. Dikatakan kepada Imam Ahmad, sebahagian mereka menyandarkan kepada perbuatan Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, kata mereka, diberlakukan sistem penyaluran zakat fitri dalam bentuk uang. Apa kata Imam Ahmad? Mereka meninggalkan perkataan Nabi dan mengambil perkataan yang bukan Nabi. Ya, Imam Ahmad menyampaikan satu prinsip, yad'una qawla Rasulullah SAW. Berarti mereka meninggalkan perkataan Nabi dan mengambil perkataan fulan. Wa qad qala Ibnu Umar, sedangkan Abdullah bin Umar telah mengatakan faradar Rasul zakatul fitri sa'an. Padahal Abdullah bin Umar telah mengatakan Nabi mewajibkan zakatul fitri dalam bentuk takaran 1 sa'. Nah, ini jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Di mana seseorang mengeluarkan zakat fitrinya? Di tempat tinggal dia. Diberikan untuk orang-orang yang ada di lingkungan dia. Nah, waliman wajaba alaihi ikhrajul fitrah an ghairihi an yukhrij fitrata dhalika al-ghair ma'a fitrati fil makan alladhi huwa fihi.
Hendaknya zakat fitri disalurkan kepada orang-orang yang tinggal di sekeliling dia. Dahulukan orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang miskin yang dekat dengan dia. Ya. Nah, baik, definisi miskin. Siapa orang yang dikatakan miskin yang berhak menerima zakat? Telah kita sampaikan kemarin ya. Siapa orang yang dikatakan miskin? Yaitu orang yang yaitu orang yang tidak, orang yang apa? Lah, orang yang hanya bisa memenuhi setengah. Miskin adalah orang yang hanya bisa memenuhi setengah kebutuhan pokoknya saja. Itu miskin. Orang dikatakan miskin itu adalah orang yang hanya bisa memenuhi setengah kebutuhan pokoknya saja. Itu miskin. Dan ini poin yang paling rumit dalam penyaluran zakat. Ini poin yang paling rumit. Kenapa? Dia harus tahu berarti siapa yang berhak menerima itu. Miskin benar nggak dia statusnya. Jangan menurut persepsi saya dia miskin, ternyata tidak. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW itu didata. Ini orang berapa pemasukannya, gajinya berapa. Sehingga diketahui berapa nanti akan dia keluarkan. Berhak atau tidak dia mendapatkan zakat. Ya. Tersusun, terdata rapih. Dan ini tugasnya amil zakat. Ini tugas mereka, orang yang mengelola zakat. Jadi amil zakat itu tugasnya bukan duduk di masjid nerima orang datanglah. Dia yang datang ke rumah, dia yang mengingatkan orang, engkau harus bayar zakat. Nanti dia pula yang menyalurkan. Dia pula yang nyimpan di Baitul Mal. Dia nyimpan gudang Baitul Mal. Dia yang nyimpan, dia yang jaga. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah diamanahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk menjaga gudang Baitul Mal. Nah, ini amil zakat. Nanti berhak mendapatkan gaji dari situ. Amil. Ya, dari zakat mal, bukan dari zakat fitri. Zakat fitri hanya orang miskin yang berhak menerimanya. Beda antara zakat mal dengan zakat fitri. Makanya kata Ibnu Abbas apa? Wa tu'matan lil masakin. Sebagai makanan untuk orang miskin. Jadi zakat fitri yang berhak menerimanya adalah orang miskin. Ya, harus berstatus miskin. Kalau dia tidak miskin maka tak halal dia menerima zakat fitri. Sekarang banyak orang-orang yang nakal, ya, mengatasnamakan dirinya sebagai amil zakat. Di atas itu dia mengatakan saya berhak mendapatkan. Padahal dia orang yang bukan miskin. Dia orang yang berkecukupan. Kebutuhan pokoknya terpenuhi. Orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, contoh, dia punya kebutuhan pokok 1 juta. Sudah kita berikan satu gambaran kemarin ya. Misalnya kebutuhan pokok dia buat bayar kontrakan rumah 400.000. Buat bayar listrik 200.000. Buat biaya makan 400.000. Katakan 1 juta. 1 juta. Kebutuhan apa? Pokok. Di luar kebutuhan yang lain yang bukan pokok. Internet, jalan-jalan, refreshing, jajan. Nah, ini bukan kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan pokoknya 1 juta. Bayar listrik, token, kontrakan, makan 1 juta. Tetapi penghasilannya cuma 600.000. Berarti dia hanya mampu memenuhi setengah kebutuhan pokoknya saja. Kalau orang fakir lebih krisis kondisinya. Orang fakir dia tak bisa memenuhi setengah kebutuhan pokoknya.
Contoh 1 juta kebutuhan pokok dia setiap bulan. Tapi penghasilannya cuma 400.000. Tidak sampai setengah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak sampai setengah dari kebutuhan pokoknya terpenuhi oleh dia. Ini fakir. Orang fakir itu lebih krisis kondisinya dibandingkan orang miskin. Ya, baik. Maka orang miskin itu adalah orang yang tak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, ini tugas orang yang menyalurkan zakat. Jangan salah sasaran. Ya, boleh jadi orang yang rumahnya gedung miskin dia. Kenapa? Dia baru dipecat. Dan tidak punya uang, tidak punya penghasilan, hutangnya banyak. Habis uangnya. Buat makan sulit. Orang ngelihat rumahnya besar kok. Kok bisa miskin? Dia nggak tahu. Ini penghuninya lagi cari pinjaman ke sana ke sini, bingung mau makan. Nggak tahu. Ya. Tapi ada orang rumahnya biasa. Tapi dia kaya. Kenapa? Kebutuhan pokoknya 1 juta, penghasilannya 2 juta. Bukan miskin dia. Ya kan? Terbayang rumitnya? Jadi upayakan dalam penyaluran zakat itu betul-betul hati-hati. Jangan salah sasaran. Betul-betul si miskin yang menerima itu. Dan boleh kita langsung menyalurkan kepada si miskin itu atau kita melalui perantara pengelola zakat yang amanah. Ya, kalau kita tahu dia tidak amanah, ya jangan dititipkan ke situ. Saya pernah lihat Ustadz, kita titipkan ke sana, diambil sama amil zakat. Padahal dia itu orang kaya. Ya jangan titipkan di situ. Langsung saja Anda serahkan kepada orang miskin yang Anda tahu siapa orang miskin. Ya, tidak mesti harus lewat amil zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini insya Allah jelas terkait masalah zakatul fitri. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, fadhal. Gimana? Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah orang miskin juga dikenakan kewajiban membayar zakat? Sebagian ulama mengatakan tetap dikenakan. Kenapa? Lihat, perhatikan riwayat Abdullah bin Abbas tadi. Apa fungsi zakat? Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Orang yang miskin itu berpuasa atau tidak? Berarti dikenakan juga. Akan tetapi kalau kita melihat dari illah, alasan yang lain, ternyata itu sebagai makanan buat orang miskin. Berarti dia dikenakan kewajiban atau tidak? Tidak dikenakan kewajiban. Kalau orang miskin dikenakan kewajiban, maka buat siapa itu nanti disalurkan? Bisa dipahami? Nah, sehingga pendapat yang lebih kuat, ya, kewajiban membayar zakat hanya untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan yang terpenuhi. Al-Imamul Khattabi mengatakan orang miskin apabila di hari Id atau sebelum hari Id dia mendapatkan santunan yang banyak, maka dia juga wajib mengeluarkan di hari sebelum Id. Kalau ternyata dia memiliki harta yang berlimpah karena banyak orang yang menyantuni dia,
sehingga kebutuhan pokoknya terpenuhi, ada yang dikenakan kewajiban zakat di kala itu. Maka dilihat kondisinya, dia itu sebelum Id statusnya miskin atau orang yang tercukupi kebutuhannya. Kalau tercukupi kebutuhannya, maka dia keluarkan zakat. Karena dia bukan miskin lagi statusnya. Ketika terpenuhi kebutuhan dia, maka dia bukan apa? Bukan miskin. Tetapi kalau dia belum terpenuhi kebutuhannya, maka dia miskin. Di hari ke-29, di hari ke-28 miskin dia. Nggak ada yang bisa dia makan. Nunggak. Biaya kontrakan belum bayar. Qadarullah, Allah takdirkan besoknya di hari ke-29 orang ngasihkan zakat mal ke dia. Zakat mal. Bahkan ada orang berikan zakat fitri ke dia. Sehingga dari zakat mal, dari zakat fitri, kebutuhan pokoknya untuk 2 bulan terpenuhi. Masya Allah. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Di kala itu. Dan seorang muslim harus sportif dengan kondisinya masing-masing. Jangan ada orang ngantarkan zakat fitri ke dia, dia terima. Padahal dia bukan miskin. Dia bukan miskin. Ada orang nganter, Bu, ini ada zakat fitri buat ibu. Oh, alhamdulillah. Kalau dia orang yang berkecukupan, tidak boleh dia terima itu. Dia bukan orang miskin. Karena zakat fitri hanya untuk orang miskin. Maka dikhawatirkan dia memakan harta yang haram. Waliyadzubillah. Bisa difahami? Barakallahu fiikum. Nah, bentar. Masya Allah, sweet. Bentar, silakan. Nah. Lafaz hadisnya dari kalangan seorang, maksudnya siapa yang menyalurkan atau yang menerima? Yang menerima. Baik. Allahu a'lam bishawab. Dia termasuk orang yang berhak menerima. Karena dalam lafaz hadis sebagai makanan untuk orang miskin dan tidak diperinci apakah muslim atau tidak. Tetapi untuk yang menyalurkan maka wajib dari seorang muslim. Tapi yang menerima lafaznya umum. Makanan untuk orang miskin. Berarti bisa juga yang non muslim menerimanya. Wallahu a'lam bishawab, akan tetapi tentunya lebih diprioritaskan orang miskin dari orang yang muslim. Nah, karena jelas dia adalah orang yang beribadah kepada Allah, dia adalah saudara kita seiman dan memberikan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dia agar dia kuat beribadah kepada Allah, tentu lebih diprioritaskan dibandingkan kita memberikan asupan ya nutrisi kepada orang yang jelas melakukan tindak kekufuran ya dan melakukan kesyirikan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan itu adalah tolong-menolong dalam keburukan. Tetapi kalau seandainya kita memberikan itu dengan harapan agar dia tertarik dengan Islam, maka diperbolehkan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak pernah melarang kalian untuk berbuat kebaikan dan berlaku adil kepada mereka yang tidak mengusirmu, yang tidak memerangimu dari negerimu. Dan Allah sangat menyukai sifat perlakuan adil. Oleh karenanya dari sini para ulama mengatakan bolehnya seseorang memberikan kepada orang kafir bantuan
dan yang semacamnya. Kemudian juga daging hewan kurban diperbolehkan selama mereka tidak memerangi kita. Kekufuran mereka tidak sampai kepada tahap memerangi kita. Tetapi kalau mereka sudah memerangi kita, mengusir kita, maka tidak boleh kita melakukan demikian kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal. Nah, amin wa iyyakum. Nah, nah, barakallahu fikum. Yang pertama tentang hamil. Kalau dia salah dalam menyalurkan, apabila ada kelalaian dan tidak ada ketelitian darinya, maka dia berdosa. Dia menyalurkan kepada orang yang tak berhak menerimanya, bukan dengan ketelitian dia, tapi karena kelalaian dia, maka dia terancam dengan dosa. Karena menyalurkan harus tepat sasaran. Maka butuh ketelitian. Kalau dia sudah berusaha untuk meneliti siapa yang berhak, siapa yang tidak, dia pelajari, ya, dihitung, ditanya ke tetangga, ini dia bagaimana keseharian dia. Mau nanya langsung, segan. Bapak gajinya berapa? Penghasilannya bapak berapa? Segan dia. Dia tanya lewat tetangga sekitarnya. Ibu, tetangga ibu ini bagaimana keseharian dia? Sulitkah kondisinya? Atau ada usaha yang dia kerahkan untuk mengetahui dia miskin atau tidak? Ya, ada cara bagaimana mengetahui keseharian dia, bagaimana kondisi ekonomi dia, bagaimana kebutuhan pokok dia terpenuhi atau tidak. Bisa lewat tetangganya. Maka dia bertanya kepada tetangganya. Ada usaha yang dia kerahkan untuk mencapai ketepatan di dalam penyaluran. Maka kalau seandainya setelah dia berusaha ternyata masih salah, maka semoga Allah ampuni. Tetapi kalau tidak ada usaha yang dia kerahkan, ya, mau main cepat saja, ini namanya orang yang tidak serius menjalankan amanah. Dikhawatirkan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jawabannya. Baik, pertanyaan yang kedua. Orang yang terlilit hutang yang seperti apa yang bisa kita berikan kepada mereka zakat mal? Bukan zakat fitri. Kalau zakat fitri, orang miskin. Satu golongan saja. Penerima zakat fitri satu golongan saja. Miskin. Tu'matan lil masakin. Tapi kalau zakat mal, berapa golongan? 8. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini 8 golongan mustahik zakat mal. Menurut pendapat yang lebih sahih, yang rajih. Adapun zakat fitri maka yang berhak menerimanya hanya orang miskin. Baik, tapi kalau zakat mal, golongan yang ke-8 ini boleh menerimanya. Di antaranya disebutkan di situ al-gharimin, gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang, bukan yang mengelola masjid gharim. Ini tidak benar ya. Penamaan orang yang mengelola masjid gharim, kasihan sekali. Disebut orang yang punya hutang. Masya Allah. Baik, maka
orang yang berhak mendapatkan zakat mal adalah orang yang terlilit hutang karena tak terpenuhi kebutuhan pokoknya, bukan karena berhutang beli rumah tipe 200. Bukan terlilit hutang karena dia kredit beli Fortuner. Bukan terlilit hutang karena dia harus bayar kredit beli Pajero Sport. Beli Land Cruiser. Tidak. Tapi orang yang terlilit hutang di situ adalah orang yang terlilit hutang karena memang terdesak kebutuhan pokoknya tak bisa dia penuhi sehingga dia harus berhutang. Buat makan tak bisa ngutang. Tak bisa bayar SPP anak, menunggak. Berhak dia mendapatkan salur itu. Karena dari sisi lain, zakat mal boleh disalurkan kepada penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah, ketika beliau ditanyakan tentang bolehkah disalurkan zakat ini kepada penuntut ilmu karena mereka statusnya orang yang dikatakan juga berjihad fisabilillah dalam hadis. Maka beliau mengatakan, "Na'am." Bahkan kepada yang mengajarkannya juga berhak. Kalau yang menuntut ilmu dikatakan orang yang berjihad, berarti yang mengajarkan ilmunya panglimanya. Nah, makanya di Mesir para masyayikh di Mesir, ya, kemudian di beberapa negara di Timur Tengah itu memang para masyayikh itu mereka diberikan zakat mal. Nah, wallahu a'lam bishawab, maka boleh. Ya, tetapi bukan dari sisi orang yang terlilit hutang, tapi dari sisi fisabilillah. Ya, dari golongan itu dia berhak mendapatkan zakat mal. Sehingga kalau dia terlilit hutang riba, maka wallahu a'lam dia tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak menerima santunan zakat mal. Karena bukan kebutuhan pokok. Dia berhutang bukan karena kebutuhan pokok, tetapi karena kesenangan dunia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali apabila dia terlilit hutang riba dan baru tahu bahwa riba itu haram. Setelah dia belajar mengaji, ya, dia tahu bahwa riba itu hukumnya haram, maka tidak masalah dibantu untuk melunasinya dengan catatan jangan sampai dia kembali mengulanginya, maka tidak masalah. Membantu seorang muslim untuk melepaskan dia dari hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebatas hanya membantu dia agar terselesaikan segera, nanti dia ulangin lagi, alias dia tak tahu hukumnya riba, maka percuma saja kita bantu orang seperti ini. Maka diperinci jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ada pertanyaan? Jelas? Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya ke sini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana
lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.